Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini di sini kita kedapatan motor Jupiter Jet. Nah, ini jauh nih, tuh. Dari Jakarta, tuh. Ya. Ini kondisi mati. Kondisi mati, hilang pengapian ya. Jadi di sini kita akan cek kira-kira problemnya trouble di bagian pengapiannya adanya di mana. Jadi kita cek secara bertahap. Nanti berhentinya di mana masalahnya ya. Pokoknya ini hilang pengapian. Ini juga kita belum cek-cek di bagian ujung pengapian, yaitu di bagian busi. Kita cek busi. Coba kontak. Coba di sela-sela. Tuh ya, sama sekali nggak ada lagi. Tuh, coba deh. Oh, dipegang juga kan nyetrum. Saya memberanikan diri. Kumalawan connect ya, setrum jeruk. Coba kontak lah, ini udah ngontak tuh. Oh, pegang. Oh, untuk meyakinkan ke teman-teman semua aja bahwa ini hilang pengapian gitu. Jadi ini resiko saya, walaupun tersengat aliran listrik dari kuil, kan ini sudah AC. Kalau misalnya kena tangan ini pasti nyetrum. Nah, nah, nggak ada sama sekali, oke? Nah, yuk kita cek secara bertahap. Kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari sini dulu ya. Nih, ini selang apa lagi? Ngeringkel-ringkel. Cabut lah, ribet. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Ini kameranya buram perasaan. Jernih nih. Nah ya teman-teman nih, bisa teman-teman lihat di bagian kuilnya. Nih, kuilnya udah dimacem-macem. Dari kuilnya udah dimacem-macem, disolasi kayak gini. Lotot buka lotot, iya kabelnya kunci 8 pakai impact. Ini ngeganggu nih di bagian kabel, jadi kita lepas dulu. Coilnya keras tuh. Nah, awalnya cekantot ya tot. Nah ya, ini bisa teman-teman lihat yuk, perasaan kameranya kiamat ya. Itu tah, itu biasa cang ya. Nah, kita buka nih. Dipuyum kia doang. Dibungkus doang, dogodoh bae, doang buras. Asak ini buka asak ya. Nih tuh. Iya, aduh. Coba tot, buka tot. Salah sina. Oh, ternyata ini udah ditambah ground, dililit menggunakan tembaga di bagian kabelnya. Ya, tuh. Ini juga nih ya, ini beresiko juga dililit kayak gini pakai tembaga tuh, di sini dililit ke sini, ke ujung ke sini, ke bagian kabelnya. Ini beresiko kalau ada kebocoran di bagian sini, di bagian jalur output dari coil, sedangkan ini di-ground kan. Kalau ada yang bocor, otomatis dia langsung tersalur nge-ground ke sini. Jangan mau nyampe ke bagian busi ya. Ya. Nggak bakalan nyampe ke bagian busi karena di sininya misalkan bocor, dia langsung deket groundnya, nempel ke sini. Nah, dia akan konslet. Oke, tidak masalah kalau misalkan di bagian jalur kabelnya tidak ada kebocoran. Kabel coil, output dari coil tidak masalah. Kalau ada kebocoran, yakin apinya nggak bakalan keluar karena konslet terlebih dahulu di jalannya. Sebelum menuju ke bagian busi, konslet dulu di bagian sini ya. Oke, dari sini
Kita bahas di bagian sini dulu ya. Nah, sekarang kita lihat output dari coil. Nah, ini output dari coil nih, kabel warna orange. Output dari coil kabel warna orange. Nah, ini kita cek dari sini. Nah, untuk di bagian sini, karena di bagian sini sistemnya masih DC, belum AC, jadi dipegang juga nggak bakalan nyetrum. Ada kadar-kadar AC-nya tapi cuma sedikit, walaupun nyetrum cuma sedikit. Beda kalau output dari coil, jadi udah full AC. Nih, ini masukin, ini ditempelin ke bagian body, ke ground, ke sini. Ini di engkol. Wah, dari sininya juga nggak ada. Kalau ada dia, tuh, ke sini, kontak. Tuh, nggak ada sama sekali. Oke. Nah, berarti menandakan input menuju coilnya ini nggak ada inputnya, input menuju coilnya. Nah, kabel oranye ini sebelum masuk ke coil ya, ini ke CDA dulu kabel oranye. Nah, gini pada dasarnya kita ceritain dulu nih. Dari spool itu ada 2 kabel, 3 kabel lah, kabel hitam, kabel kuning, kabel putih. Untuk menyalakan motor, kabel putih ya. Kalau untuk keseluruhan kabelnya dari spool itu ada 5 ya. Pulsar positif, pulsar negatif, massa, kabel kuning untuk pencahayaan, kabel putih untuk menyalakan motor. Jadi ada 5 ya. Nah, untuk menyalakan motor ya, pengapian dari spool itu kabel yang warna putih. Ya, dari kabel warna putih dia masuk ke kiprok. Ya, output dari kiprok kabel warna merah. Kabel warna merah itu bercabang. Ya, paralel. Satu masuk ke bagian pengisian baterai, yang satu masuk ke bagian kunci kontak. Tentunya melalui sikring dulu ya, masuk ke kunci kontak. Dari output kunci kontak, ya dari sini, ini keluarnya kabel warna coklat. Kabel coklat dia langsung masuk ke CDA ya. Dari CDA keluarnya warna orange. Nih ke sini. Orange masuk ke coil, keluarnya ke sini ke bagian ujung busi. Jadi ini dari output CDA-nya warna orange ini tidak mengeluarkan tegangan. Jadi ada masalah mungkin antara di bagian CDA ke bawah ya. Oke, karena kesininya nggak keluar pengapian. Nah, sekarang untuk mengeceknya ya, mau tidak mau boxnya kita buka tot boxnya ya. Kita buka di bagian sayap. Buka di bagian sayap biar lebih leluasa untuk pengecekannya, biar lebih afdol. Afdol. Berikan aku kesempatan. Hari lebaran berapa edit tot? Lebarannya diundur tot? Itu jadi tahun ini lebaran mah. Kalau akan inget-inget lebaran. Soalnya can kebeli baju. Boro-boro beli baju guys, kerja mah.
Nah, ini kiproknya. Kita buka sayapnya, boxnya sekalian. Kita cek kabelnya, barangkali digigit tikus. Ya, takutnya biasanya bisa jadi digigit tikus. Serajin amat ya kan nebo kok dibungkus oleh plastik. Ini plugin naon ya, betah. Siap. Awasin lagi ya. Wait. Maafkan aku setulus hatiku. Kepergian dirimu. Bablas. Aslina bau dan di dia ya. Ini menang merean nih. Terima saja. Cepat. Nah, tarik kaburi. Disolasi ban ieu pantesan ditarik-tarik hese. Kayak Kak. Ya lah ya. Tuh. Kayak Kak. Nah, solasi ban naik kene. Nah, enggak sakit bayar top cukup. Terima saja. Tapi kabelnya di dia top ya. Buka BKB top nah leluasa jerona makararap nya. Nah, ini CDI-nya dari kabelnya ini tidak ada yang putus, tidak ada yang menandakan digigit tikus, nggak ada. Ini sikring. Terima terima saja dengan pilihan yang di lem besi. Aduh, di lem besi guys. Mantap. Terus pada di leman besi. Meski itu belah di lem besi mau lah. Jangan percaya deh. Ini soalnya kabel sepulnya dari sini. Nih kabel sepulnya di sini. Tot tarik betot ya kabel sepul aja dah keluar. Nah. Ini ya karetna kudu tah singsatkeun karetna. Singsatkeun guys. Nah, ini kira-kira masalahnya di bagian mana? Ini masih umum nih, nanti kita cari masalahnya. Sampai diperkecil. Kalau menganalisa suatu masalah itu contohnya seperti mencari alamat ya. Seperti mencari alamat. Kalau misalkan kita mau ke suatu tempat, globalnya alamatnya misalkan nih di Serang. Kan Serang masih global, entah di mana-mananya. Kita perkecil. Serangnya Serang mana? Terus kampungnya kampung apa, RT-nya RT berapa, RW-nya RW berapa, terus blok rumahnya nomor berapa. Nah, itu mencari permasalahan itu seperti itu, kita cari terus sampai ke blok rumahnya, sampai ke tempatnya, ke situ. Pada parokelnya nang leman besi jeung tetep bokna doang na. Kadek ya, lengit. Dari mana? Dari sini aja nih yang deket. Nah, teman-teman ya, nih tuh. Ini yang dari sepul. Nah, kita jelasin dulu nih. Kita zoom. Nah. Nih, untuk menyalakan motor, pokoknya yang dari sepul, ini kabelnya cuman ini, soket yang putih. Dan ini soket yang semu apa ya? Warna non itu? Warna putih bening gimana? Ya, heran. Kalau ini mah yang ke speedometer, ke switch netral, nggak masalah, ini mah beda. Tidak ada hubungannya untuk menyalakan motor. Pokoknya yang dari sepul ini outputnya kabelnya ada 5. Ya, warna putih.
untuk menyalakan motor, warna kuning untuk pencahayaan, warna hitam ini untuk ground, ya. Warna merah ini di sini untuk pulsar positif, warna putih untuk pulsar negatif. Nah, ya, yang jadi pertanyaan di sini, ground. Jika ground ini tidak terkoneksi, tidak nempel ke bagian bodi batangan atau bodi besi mesin motor ini sendiri, nih kabel hitam ini tidak menempel, otomatis kabel putih dan kuning ini tidak akan mengeluarkan api, dijamin. Oke. Jadi di soket di bagian sini ini harus benar-benar dibersihkan supaya nantinya secara terkoneksinya supaya lebih erat lagi. Nah, di bagian sini ini bisa jadi dari sini. Tapi biasanya sering saya jumpai masalahnya di bagian kabel hitam ini nih, ini tidak ngeground, tidak nempel ke bagian bodi mesin atau bodi batangan besi ini motor ini sendiri, sehingga kabel kuning dan kabel putih tidak mengeluarkan percikan, tidak mengeluarkan tegangan yang dari spool karena groundnya tidak terkoneksi ke bagian bodi, tidak menempel groundnya, buntu. Nah, jika ground ini menempel, kabel kuning dan kabel putih ini mengeluarkan tegangan. Nah, bisa jadi juga cek di bagian sini pulsar positif dan pulsar negatif. Jadi pada dasarnya pulsar positif dan negatif ini ada yang terputus saja salah satu, apalagi kedua-duanya. Percuma, ya. Ini keluar juga di sini kalau ini terputus salah satunya atau dua-duanya, ya. CDA tidak akan mengeluarkan tegangan. Ya, karena untuk mengatur tegangan percikan daripada CDA ini dari pulsar. Kalau kabel pulsar diputus, tidak akan keluar apinya dari CDA. Makanya harus dicek di bagian kabel ini. Kalau nggak percaya motor menyala, teman-teman, motor menyala hidup nih ya. Dilepas di bagian konektor ini, langsung hilang pengapian. Walaupun output dari spoolnya apinya ada, ya. Yang dari CDA yang tidak akan mengeluarkan percikan api, karena yang mengatur percikan api ini perintah dari pulsar. Dan juga bisa cek di bagian kabel CDA groundnya juga putus, misal ground CDA putus, percuma, di CDA juga tidak akan mengeluarkan percikan, tidak akan mengeluarkan api. Oke. Nah, langsung saja, tak usah panjang banyak cerita ke sana kemari, langsung saja kita cek. Nah, untuk pengecekan di bagian spool, di bagian sini kabel masanya terkoneksi apa tidak, dan kabel putih dan kabel kuningnya ini mengeluarkan percikan apa tidak, bisa cek dari regulator. Nah, kita cek pengecekan regulator dari kabel regulator. Ini bisa memponis di bagian spool keluar api apa tidak, karena pada dasarnya tuh kan baru aja dipegang kayak gini. Tuh, konektor dari bagian ini, tuh, dari bagian soket di bagian kiprok ini putus tuh dari sekunnya. Tuh udah ketahuan penyakitnya, baru dari sini aja udah ketahuan masalahnya, rapuh ya tuh. Sedangkan kabel merah ini amatlah penting, karena pada dasarnya masuk dari spool ke bagian kiprok ini warna putih untuk menyalakan nih, keluar warna merah. Ya, warna merah ini bercabang tuh. Yang satu masuk ke bagian pengisian, ke sini tuh ada sikringnya masuk mengisi ke bagian baterai. Yang satunya lagi ini masuk ke kunci kontak. Ya, ke kunci kontak. Dari kunci kontak tuh masuk warna merah, keluar warna coklat. Coklat ini langsung paralel di sini bercabang ke bagian lampu juga, lampu-lampu kecil nih. Masuk ke sini satunya, salah satunya ke bagian CDA. Nanti dari CDA ini tuh warna coklat, ini keluarnya warna orange. Orange ini langsung ke coil. Ya. Ini dari pusatnya, dari kiproknya. Mana mungkin mau menyala motor ini kalau putus di tengah jalan. Warna merah ini penting perannya. Oke? Penting sekali, guys. Tuh. Coba tes pen. Ini sudah rapuh sekali ini kabelnya tuh. Parah. Nih, kita cek nih. Kita cek yang dari spoolnya, padahal tidak mesti dicek juga, tidak apa-apa karena udah ketahuan jelas kabelnya putus. Nah, pengecekan spool. Nih, tempel ke bagian kabel putih ya, ayo pelan ya. Soalnya nyala. Kamera anak kurang luhur ya.
Ini kabel putih nih. Set. Saya kak. Dengan ini kontak ini dari sepul, sela. Tuh. Ada kabel warna putih, sekarang warna kuning. Ada. Oh, jadi kabel kuning kabel putih ada. Berarti sepul aman. Jadi yang masalahnya output dari kiprok warna merah ini yang lepas. Oke. Jadi kita sambung. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Coba tot jajah heula tot ya. Kayak tinggal ngarapihan tot. Dia pegatkan gunting beren main kabel. Ini dari konektornya sudah rusak, bisa diganti juga, bisa diganti sekunnya aja, dicungkil ganti sekunnya. Mana gunting musik kita tuh? Gunting nulitik. Nah, iya langkitnya. Bisa nggak lepas sekunnya? Nih biar nonton yang punyanya nih, yang punya motornya biar nonton masalahnya di mana motornya. Ini sampai yang punya motor bingung-bingung, pusing-pusing, takut biayanya gede kali. Padahal ini sepele sekali tuh. Makanya kemarin juga di WA, tenang aja, paling masalah sepele itu mah. Bener masalahnya sepele, cuma di sini doang. Tuh sepunnya. Tuh. Ini udah rapuh banget tuh teman-teman spoonnya. Oke. Yang lainnya masih aman apa nggak aman? Yang lainnya kayaknya. Rapuh Rapuh guys. Nah sekarang kita buka. Mana gunting dia? Eta tah soket kiproknya kain urutan ya, kata langsung buka dua. Tahap. Ganti motor tah. Emang boleh. Nah, jadi dia yang tengah sebelah dia ya. Harus tadi luhurnya ayo. Ayo nurut jadi nggak gue tak. Nah itu. Ini disobek. Disobek guys. Bikin video dulu pagi-pagi berbagi ilmu. Nah, mantap betul ya. Nah ini tuh dibuka kayak gini. Kan ini regulator kiprok soketnya nih. Kalau diganti satu bendel kan sayang, harus putus-putus di bagian sini, nanti banyak sambungannya. Nah, jadi kita ambil satu aja di bagian sekunnya nih, ambil satu sambung. Untuk pelepasan sekun, nah ini dicungkil, tinggal cungkil doang dari sini nih. Nih mana tuh? Nah ada penguncinya dari sini. Set. Nah tuh kena. Nah dari sini kan ini penguncinya tuh, tinggal tekan ke dalam, ini lepas tarik. Jadi kita buka lagi. Nah oke. Setelah kayak gini, ini tinggal dimasukin ke sini. Set. Dorong.
Biasanya nggak keras, ini mah keras bro. Ada apa ini? Oh, dalamnya sempit. Kapag semua yung tapelak na niya. Pelak yung goreng. Bit lama niya. Bila kau mati, ku juga mati. Innalillahi. Nyata kap? Oh, ada TikTok. Bila tak ada cinta, aku lagi sama janda sebelah. Berarti cek pamajikanna, bila ku mati, cek salah kena, innalillahi katanya. Terus? Bila tak ada cinta, aku kawin lagi sama janda sebelah. Oh, lanjut cek bikangna, bila tak ada cinta, cek salah kena, aku kawin lagi dengan janda muda. Oh, janda sebelah. Ayah bayang, ampun. Tuh, ya. Tuh. Tuh ya, sekunnya udah mantap lagi. Sekarang ini digunting, sekluk, disesuaikan panjangnya. Kameranya terlalu dekat. Nah. Ini dikepang biar lebih akurat proses penyambungannya. Solasi total, solasi tutup. Nah, untuk penyambungan bisa teman-teman bisa lebih rapi lagi, bisa menggunakan solder. Tapi segini juga minimal penyambungan yang akurat ini dikepang kayak gini. Jadi walaupun ditarik juga nggak akan nggak akan lepas, malah dia putus. Kelentok. Bila ku mati, oke, tuh. Sekarang kita coba guys. Ini kita buka lagi. Ini terlalu sempit. Nanti masukinnya susah kalau terlalu sempit. Harus sesuai ya. Set. Sekarang kita pasang. Lepas dulu. Bagus kulit kan. Bagus kulit. Kararat. Nah, ini konektornya sudah menempel dengan erat. Kontak on. Ceklek. Udah. Sekarang kita cek dari output dari coil lagi. Dari sini. Ngebul guys. Nah. Ini warna orange. Oke. Nah, ini ke bagian sini kayak ulah di zoom. Yo. Wah, mantep lagi. Endas. Kayak ulah Kang. Nih, ini pengapian output dari CDA yang normal. Ini harus yang dibutuhkan kayak gini nih apinya lagi. Lagi. Tuh. Tet. Tuh. Lagi. Ini mah dijamin langsung jedur, langsung top chair, langsung menyala, guys. Ke sini kayak laka. Udah jelas ya kameranya. Hijau. Pengapiannya kayak laka top. Nyetrum ya mah, soalnya ya deh. Mantep. Tuh, lagi.
langsung menyala ini mah teman-teman. Mana teh ya cuk busina tah. Nah, berarti ini di kuil tidak ada masalah ya. Masukin, hirup, gas. Nyala teman-teman. Oke. Tuh, cuman di bagian mesinnya sedikit tok 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 tok. Ada pianonya. Agak sedikit berisik. Kalau udah menggunakan kopling manual, ya di bagian mesinnya resikonya kayak gini agak berisik. Tapi kalau yang nyetingnya bagus, ini tidak akan ada berisik. Nah, kalau misalkan timbul berisik kayak gini, ini kemungkinan besar balancer di bagian sini ini terlalu ringan. Ya, jadi tidak seimbang antara magnet dengan balancer. Ya, rumah sprocket. Kalau bawaan pabrikannya kan di sini sudah dipertimbangkan, diperhitungkan berat di bagian sprocket dan komponen-komponen yang ada di bagian sprocket, poros engkol sebelah kanan sebelah sini, dan magnet itu seimbang beratnya, sudah memperhitungkan. Kalau di koplingan kayak gini biasanya ya dilepas di bagian komponen yang ada di bagian sprocket, dibuat ringan biasanya. Ya, jadi dianjurkan sekali kalau menggunakan kopling manual diperhitungkan untuk berat poros engkol kanan dan kiri harus seimbang ya. Kalau tidak seimbang nantinya resikonya kayak gini, suaranya berisik, dok 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 dok, karena ketidakseimbangan antara berat poros engkol sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti resikonya kalau terlalu berat sebelah sana ya, nantinya bearing kruk as yang sebelah kiri sebelah sana di bagian magnet itu gampang rusak. Nah, ini juga mungkin suaranya berisik kayak gini efek dari terlalu ringan balancer sebelah kanan, sehingga beban beratnya ke sebelah sana terlalu berat, sehingga di bagian bearing kruk asnya bensin beak meureun ieu, sehingga bearing kruk asnya cepet rusak sebelah sana. Coba bensin beak meureun bensinan. Oh, ada. Tapi gasnya tadi gede sendiri. Biasanya kalau gede sendiri kayak gitu, bensinnya udah sedikit. Mana iya bensinnya? Loba bensin mah. Penuh. Lade tot. Kenal pot nah. Selera tot. Setiap orang beda-beda selera. Udah. Nggak bisa stasioner. Karbunya mungkin. Gini langsung. Guys. Oke, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini udah 34 menit. Udah lama durasinya. Untuk perapihan tidak perlu divideokan lah, karena untuk pemasangan box-box doang, pemasangan sayap, box, perapihan di bagian tadi ini kita rapikan lagi ya. Pokoknya kita rapikan serapi mungkin. Ya, mungkin video cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena untuk pengecekannya tidak perlu ke atas ya, karena baru di sini aja udah ketemu masalahnya, berhenti di bagian sini. Terkecuali kita cari masalahnya nggak ketemu, kita tuntaskan, dirurut dari jalur kabelnya, apakah kunci kontak, apakah CDE, apakah pulsar, apakah spool gitu, apakah coil, apakah busi kan. Ini mah udah berhenti di bagian sini. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekeliruan dalam
atau kesalahan dalam penyampaian maupun prakteknya, saya minta maaf karena manusia biasa sifatnya salah dan lupa. Ya. Jangan lupa share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Share video Albin Motor yang sebelum-sebelumnya dan sekarang juga supaya terjangkau lebih luas lagi. Nanti di sini kita lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi seputar kendaraan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan baik jasmaninya maupun rohaninya, ya, dipermudah segala urusannya dalam urusan apapun, ya, dilancarkan pokoknya setiap urusannya, dipermudah, dibanyakan milik rezekinya, ya, amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.